Saudara, hingga Selasa malam, korban tewas akibat erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat mencapai 23 orang dari total 75 pendaki. Kapolda Sumatera Barat, Irjen Suharyono mengungkap jumlah pendaki yang tewas akibat erupsi Gunung Merapi. Hingga Selasa malam, pendaki yang meninggal dunia mencapai 23 orang dari total 75 pendaki. Adapun 52 lainnya berhasil selamat. Dari seluruh korban tewas, 16 jenazah diantaranya sudah teridentifikasi. Sebelumnya diketahui sebanyak 75 orang sedang melakukan pendakian saat erupsi Marapi. 14 diantaranya merupakan mahasiswa Politeknik Negeri Padang. Informasi terbaru yang kami dapat, dari 14 mahasiswa Politeknik Padang, 6 orang ditemukan selamat dan 8 orang meninggal dunia. Saat ini kami sudah bersama dengan Direktur Politeknik Negeri Padang, Surfayonri. Selamat siang, Pak Yonri. Selamat siang, Mbak. Pak Selamat Yonri. siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yonri turut berduka dan prihatin atas yang terjadi dengan mahasiswa Bapak. Pak Yonri, bisa Anda infokan bagaimana latar belakang keberadaan 14 mahasiswa Politeknik Negeri Padang di Marapi saat erupsi ini terjadi? Jadi begini, adik-adik mahasiswa ini itu berangkat di hari libur atau hari Sabtu ya. Mereka itu melakukan kegiatan itu sama teman-temannya. Jadi artinya biasalah mungkin mahasiswa ya di hari libur atau weekend melakukan kegiatan. Kebetulan teman-teman atau adik-adik mahasiswa ini melakukan kegiatan, salah satunya itu agendanya adalah mendaki Gunung Merapi. Nah, kami dari kampus mengetahui kejadian ini setelah terjadinya erupsi Gunung Merapi, dan itu tersebar informasi dan berita terkait dengan bahwa adanya sejumlah pendaki yang terjebak erupsi. Lalu kami di kampus mengecek mahasiswa, mungkin ada kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Ternyata itu tidak ada, dan kami minta bantu kepada teman-teman atau adik-adik Mapala untuk meng-cross-check keberadaan di lapangan, dan begitu juga keberadaan terhadap mahasiswa kita. Ternyata memang benar ada didapatkan informasi kalau seandainya ada mahasiswa kita jurusan teknik sipil, ada program D3 teknik sipil dan program perencanaan jalan dan jembatan melakukan pendakian. Nah, di saat itu kami bersama staf melakukan koordinasi, dan langsung malam itu juga kami mengirimkan 9 orang tim Mapala Politeknik Negeri Padang dan 2 orang alumni serta beberapa staf untuk langsung ke lokasi ke Batu Palano di Kecamatan Sungai Puar, Kabupaten Agam, untuk bergabung dengan tim SAR yang ada di situ. Jadi setelah itu kami minta informasi, dan begitu juga adanya data-data yang beredar di media sosial terkait daftar pendaki. Lalu kami coba cross-check dengan data syakat kita. Ternyata yang kami dapatkan datanya itu ada sebanyak 14 orang mahasiswa kami yang daftarnya itu sama dengan daftar pendaki. Nah, sehingga di saat itu kami besoknya hari Senin langsung membentuk tim dan membentuk posko dan menurunkan tim Mesdis untuk membantu evakuasi di lapangan. Nah, setelah kita melakukan aktivitas itu, pada hari Senin siang, itu kami langsung menuju Rumah Sakit RSUD Padang Panjang beserta staf, mengecek karena waktu itu ada 6 orang di Rumah Sakit RSUD ini yang masuk di Rumah Sakit korban erupsi ini. Nah, ternyata di situ ada 4 orang mahasiswa kita, 2 orang alhamdulillah itu dibolehkan pulang, itu rawat jalan, dan 2 orang itu dirawat di RSUD Padang Panjang, lalu 1 orang itu dirawat di Rumah Sakit M. Jamil, itu pada hari Senin. Dan yang dari M. Jamil ini di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi, yang setelah itu dirujuk ke Rumah Sakit M. Jamil Padang. Baik, Pak Yonri, sebelum mereka berangkat, apakah mereka sudah memberitahukan atau menginfokan bahwa ke-14 mahasiswa Bapak ini akan berangkat begitu mendaki Gunung Merapi? Ada info tidak ke pihak kampus? Tidak, Mbak, karena ini kegiatan yang di luar ya, mungkin mereka itu berkumpul-kumpul
lalu melakukan kegiatan itu tadi gitu loh. Karena setelah kita cek, itu atas nama ananda kita Wahlul, itu mereka itu justru berangkat bersama ibunya. Dan Wahlul ini kebetulan memang sudah sering mendaki gitu loh. Jadi kami tidak mendapatkan informasi terkait dengan rencana kegiatan dari mahasiswa tersebut. Siapa yang pertama kali tahu, Pak, bahwa ada 14 mahasiswa Bapak yang ternyata menjadi korban erupsi Gunung Merapi? Apakah memang mengetahui hanya dari media sosial atau ada informasi dari teman-teman kampus para korban? Jadi begini, jadi setelah kejadian kami konfirmasi ke teman-teman adik-adik Mapala Politeknik Negeri Padang, lalu mereka itu tuh melakukan mencari data, karena di data itu kan ada yang mendaftar online. Lalu juga ada di pintu-pintu masuk itu ada daftar pendaftaran siapa yang naik pada hari itu. Nah, data itu kami dapatkan, lalu kami cross-check dengan data akademik kita di kampus. Sehingga dari data itu tuh setelah kita cross-check, itu ada 14 orang mahasiswa kita yang namanya itu sama. Nah, setelah itu kami coba menghubungi teman-teman satu kelasnya gitu loh. Jadi ada juga nanti teman-teman itu yang diajak oleh teman-teman yang mendaki ini yang tidak mau atau tidak ikut di kegiatan tersebut. Hari keberapa setelah erupsi, Pak Yondri, pihak kampus mengetahui bahwa mahasiswa Politeknik Negeri Padang ini menjadi salah satu korban dari erupsi Merapi? Malamnya itu, Mbak. Malamnya itu. Jadi setelah beredar informasi bahwa ada yang terjebak di setelah erupsi itu, tanggal 3 Desember itu malamnya itu kami sudah mengetahui bahwa kalau itu ada mahasiswa kita. Bagaimana kampus akhirnya merespon dengan mengetahui informasi ada 14 mahasiswa yang menjadi korban erupsi Merapi ini? Ya, yang pertama kami dari kampus melakukan koordinasi sesama staf, lalu kita menghubungi mahasiswa yang sudah berpengalaman di situ, dan kami membentuk tim dan membentuk posko untuk pengaduan sekaligus untuk mencocokkan data. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mengirim tim ke lokasi di lapangan itu anak Mapala dan staf. Dan besoknya hari Senin pagi kita melakukan koordinasi di kampus dan mengirimkan mahasiswa-mahasiswa dan tim kesehatan ke lokasi kejadian. Dan begitu juga saya dengan beberapa orang teman-teman itu pergi ke Pasenggerahan berkoordinasi dengan tim Basarnas, BPBD yang ada di posko, dan begitu juga dengan pemerintah daerah seperti dengan Bupati Tanah Datar, Bupati Agam, kita melakukan koordinasi itu. Dan begitu juga karena informasi ini sudah beredar dan adanya orang tua yang mengetahui keberadaan kondisi Gunung Merapi itu, lalu di lokasi posko di Batu Palano itu sudah berkumpul orang tua yang ditampung oleh masyarakat di sebuah rumah, dan saya beserta staf itu menghubungi dan bersilaturahmi dengan semua orang tua yang ada di lokasi itu, dan begitu juga meng-cross-check kondisi dari orang tua, dan begitu juga informasi-informasi lain yang kita coba dapatkan dari orang tua, sekaligus menyampaikan bahwa kita akan mencoba untuk berkoordinasi dan berusaha semaksimal mungkin supaya evakuasi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Kesemua mahasiswa Bapak dari 14 orang ini sekarang ini sudah diketahui identitasnya dan keberadaannya, Pak Yondri? Sudah, Mbak, sudah. Jadi hari pertama, hari Senin itu kita sudah dapatkan datanya itu 8 orang. 6 orang selamat, 2 orang sudah kembali ke rumah, 4 orang dirawat, dan 2 orang meninggal dunia. Lalu tadi malam sampai jam 12 tadi malam, saya dengan tim itu di Rumah Sakit Ahmad Muhtar Bukit Tinggi, kita melakukan pendataan di situ karena sudah banyak jenazah yang diantar ke rumah sakit. Dan terakhir tadi malam itu sudah ada 7 orang yang dinyatakan meninggal, dan tinggal 1 orang. Jadi tadi pagi kita sudah dapatkan informasi karena tadi malam pihak rumah sakit menyatakan bahwa untuk identifikasi akan dilakukan di pagi hari ini. Dan tadi kami sudah dapatkan itu namanya Zikri Habibi, mahasiswa kita dari Kabupaten Pasaman. Insya Allah saya sekarang lagi ada di rumah sakit RSUD Padang Panjang untuk melihat kondisi 2 orang mahasiswa kita yang dirawat. Habis ini kita akan melakukan pemakaman jenazah ke Pasaman. Baik, Pak Yondri, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka dan prihatin atas apa yang terjadi dengan mahasiswa Bapak. Dan untuk korban selamat, semoga kesehatannya cepat pulih kembali. Selamat sore, terima kasih banyak. Selamat sore, saya izin Mbak, mohon
mengucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang sudah membantu terkait dengan evakuasi ini. Baik. Terima kasih, Mbak. Terima kasih banyak. Selamat sore Pak Yondri. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum.